Episode 100. Suamiku seorang CEO. Terdengar suara langkah sepatu pantofel yang berjalan semakin mendekat. Jeglek. Suara pintu terbuka, Luffy masih meringkuk di atas sofa tertutup selimut tebal, namun rasa gatal semakin kuat menyerang tubuh Luffy, padahal ia sudah tabur Italk tetap saja gatal itu tidak mau hilang. Sayang. Mata Harlan menyoroti ruangan kamar. Ia melihat sosok tubuh tertutup kain selimut meringkuk di sofa. Harian berjalan semakin mendekat. Kau kenapa? Apa kau sakit? Harlan bertanya, namun tidak ada jawaban yang keluar dari B1 bir istrinya, hanya gerakan-gerakan yang aneh di dalam selimut. Harlan menarik selimut itu, tapi Luffy menahannya dengan memegang kuat selimut itu. Luffy, ada apa denganmu? Kenapa kau tidak mau melepaskan selimut ini? Tidak Luffy, kamu ini kenapa? Kau marah padaku? Masku mohon pergilah. Terdengar suara helaan nafas panjang dari dalam selimut. Harlan menautkan kedua alisnya, ia bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba berubah. Tidak ingin bertengkar, Harlan menjauh dan melepas pakaian kerjanya. Berjalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Melihat Harlan masuk ke dalam kamar mandi, Lupita menyibak selimut. Tangannya terus menggaruk-garuk seluruh badannya, AC di dalam kamar terasa panas. Ia keluar ke arah balkon agar udara malam hari bisa meredakan hawa panas dalam tubuhnya. Karena hawa panas tidak juga hilang, Luffy terlihat pasrah, ia jatuh terduduk di lantai balkon. Netranya sudah basah air mata. Ia tidak ingin suaminya tahu keadaannya. Luffy tahu Harlan tidak pernah mencintainya, kekecewaannya semakin dalam. Untuk apa aku terus hidup di rumah ini, kalau suamiku saja menyesal menikahiku? Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada diriku, rasa gatal ini sangat menyiksa. Aku akan pergi dari rumah ini dan mengakhiri pernikahanku, biarlah aku hidup sendiri tanpa ada siapapun di sisiku. Saat Luffy ingin beranjak, suara pintu terbuka. Luffy, kenapa kau berada di sini? Apa yang kau lakukan di balkon? Suara Harlan terdengar khawatir. Pergi Mas, jangan mendekat. Luffy berjalan mundur dengan menutupi wajahnya. Luffy, kenapa sikapmu jadi aneh begini? Harlan mendesi pelan dan terus berjalan mendekat. Kalau Mas terus mendekat, aku akan melompat dari atas balkon. Teriak Luffy. Luffy, tenangkan dirimu, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo kita bicarakan baik-baik. Luffy mentok ke dinding dan terus menggaruk, suasana hatinya semakin kacau dan tidak tenang di saat kondisinya semakin parah, wajah, tangan dan kakinya semakin merah dengan penuh bentol-bentol. Lampu balkon sedikit remang-remang tidak seterang di dalam kamar. Luffy berjongkok dengan menutupi wajahnya. Harlan terkejut saat sudah di depan Luffy, ia melihat kedua tangannya memerah dan dipenuhi luka goresan. Luffy ini menarik kedua tangan istrinya. Harlan terbelalak dengan bola mata membesar, kenapa wajahmu seperti ini? Menatap lekat wajah Lupita yang tertunduk. Butiran air matanya terus menetes. Kenapa kau menghindar dariku Luffy? Kenapa? Harlan mengguncangkan tubuhnya, kenapa kau pendam sendiri penderitaanmu ini? Apa kau salah makan? Lupita menggeleng, apa kau punya alergi? Ia gelengkan kepala lagi. Ayo kita ke dokter, pasti ini sangat gatal dan perih bukan? Lupita masih terdiam, hanya terdengar isak dan tangisan yang semakin dalam di keheningan malam. Melihat keadaan istrinya yang dipenuhi luka dan bentul-bentol, Harlan tak tega, ia menarik Luffy dalam P3 lukanya, maafkan aku sayang, maafkan. Lupita mendorong tubuh Harlan, pergi Mas. Kau tidak usah pedulikan aku. Biarkan aku pergi dari rumah ini. Apa maksudmu? Kedua alisnya mengkerut, sudahlah Luffy, jangan seperti anak kecil. Ayo kita ke dokter. Aku tidak mau melihatmu menderita, pasti ini sangat perih. Untuk apa Mas perhatian padaku, kalau menyesal menikah denganku? Jujur aku juga malu dan merasa minder, ternyata kau seorang CEO. Aku tidak pantas mendampingimu. Kau adalah Tuan Gurji pemilik perusahaan Vandeles. Tidak ada lagi yang bisa aku berikan padamu, wanita miskin dan buruk rupa, bahkan berpendidikan rendah.
Siapa yang mengatakan itu? Aku tidak pernah menyesali menikah denganmu Lupi, bahkan aku sudah menyuruh William untuk mengadakan pernikahan kita secara hukum negara, tadinya minggu ini, namun kau masih sakit dan aku juga masih mengurus pekerjaan yang tertunda. Rencana bulan depan kita akan melaksanakannya. Kau yang mengatakan sendiri Mas. Aku. Harlan menunjuk dirinya, kapan aku pernah mengatakan itu Lupi? Keningnya mengerit. Lupita terus garuk-garuk dan meringis karena banyaknya luka garukan di sekujur tubuh. Ini sangat berbahaya. Harlan menarik tangan Lupita dan melihat begitu banyak goresan. Tak peduli istrinya terus menolak dan berontak. Harlan mengangkat tubuh Lupita dan keluar kamar. William. Teriakan Harlan bukan hanya membangunkan William, tapi juga Suster Santi. Mereka berdua keluar dari kamar. Ada apa Tuan? Will, cepat bawa istriku ke rumah sakit. Ada apa dengan Nyonya? Suster Santi sangat terkejut melihat wajah, tangan dan kaki Lupi banyak terdapat goresan luka seperti cakaran tangan bekas garukan. William mengambil kunci mobil dan berjalan cepat menuju teras. Tuan, apa saya perlu ikut? Suster Santi bertanya dengan gugup. Tidak perlu. Setelah ini, kau harus jelaskan apa yang sudah terjadi pada istriku. Ucap Harlan sinis, disela ia berjalan menuruni anak tangga. Di dalam mobil Harlan masih terus memperhatikan keadaan Lupita yang terus meringis dan gelisah. Jangan digaruk lagi, lukanya akan semakin parah, pasti ini sangat perih. Aku tidak tahan gatal, dan sekujur tubuhku panas. Keluh Lupita dengan B1 bir gemetar. Sabar ya. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Harlan mengusap lembut tangan Lupita agar berkurang rasa gatalnya. Sayang, kau belum jawab pertanyaanku tadi. Kau dengar dari siapa kalau aku menyesal menikahimu? Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu, namun Harlan tidak ingin kesalahpahaman terus berlarut-larut. Aku mendengar sendiri Mas berbicara dengan Tuan William di ruangan kerja. Jangan panggil saya Tuan, Nyonya. Anda istri bos saya, panggil saja William. Selanya seraya fokus menyetir. Cek. Harlan belang-belang kepala, kau hanya mendengar sebagian, seharusnya kau jangan menguping, kenapa tidak langsung masuk ke dalam, biar jelas semuanya. Lupita terdiam dengan wajah tertunduk. Harlan merangkul pundak istrinya dan memeluknya erat, kau jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Saat aku berada di rumah, aku tetap Harlan suamimu. Tapi bila aku berada di kantor, aku adalah Gurji Vandeles. Kau mengerti sekarang? Menatap bola mata yang masih sembah itu. Lupita mengangguk pelan. Harlan mengsatu kening istrinya. Mobil berhenti di depan lobi. Harlan mengangkat istrinya masuk ke dalam rumah sakit dan menidurkan di atas bunker perawat membawa ke ruangan UGD. Dokter Iyas sudah masuk ke dalam UGD karena William sudah mengabari sebelumnya. Setengah jam kemudian, Dokter Ilyas keluar ruangan dan berbicara pada Harlan. Apa yang sudah terjadi pada istriku? Nyonya seperti meminum obat mengandung kalameson yang sering digunakan untuk peradangan pada kulit. Meson bisa digunakan sebagai antiinflamasi. Bila digunakan dengan dosis tinggi dan berlebihan, akan mengakibatkan peradangan pada kulit dan menimbulkan panas di dalam. Bila kelamaan tidak ditangani, obat itu bisa menjadi racun. Hah? Harlan tercengang. Untuk apa istriku minum obat itu? Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Aku sudah menyuntik untuk menghilangkan gatal dan menetralisir obat yang sudah Nyonya minum. Harlan mendesah kasar, terima kasih dok. Nyonya harus dirawat selama 3 hari, kami akan pindahkan ke ruangan rawat inap. Baiklah. Lakukan yang terbaik untuk istriku. Lupita sudah dipindahkan ke ruangan VIP. Saat Harlan masuk ke dalam ruangan, Lupi masih tertidur pulas. Ia berjalan mendekat dan menatap nanar wajah istrinya. Kenapa kau harus lakukan itu, Lupi? Minum obat yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit. Mengusap pucuk rambutnya, kenapa kau berpikir kalau aku menyesal menikahimu? Aku tidak akan pernah berpaling, aku sangat mencintaimu.
Mengsatu kening istrinya. Mas. Mata Lupi terbuka. Kau sudah bangun. Harlan tersenyum, apa masih gatal? Masih sedikit, tidak merangsang seperti tadi gatalnya. Mas. Iya sayang. Maafkan aku sudah salah paham padamu. Harlan tersenyum. Mulai sekarang, kalau ada masalah kau harus tanya padaku, jangan dipendam sendiri. Mengusap lembut pipinya yang masih merah dan kasar karena bentol itu belum hilang. Lupita mengangguk seraya tersenyum tipis. Sayang, kenapa kau nekat minum obat Kalameson dengan dosis tinggi? Itu akan merusak kulitmu. Kau jangan pernah lakukan itu lagi. Apa obat? Lupi tercengang dan mengingat sebelum ia mengalami gatal-gatal dan suhu badannya panas. Sebelum aku gatal-gatal, Delia datang dan memberikan aku susu. Tidak biasanya dia bersikap baik dan minta maaf. Luffy terus membatin. Bila ini adalah perbuatan Della, sepertinya aku tidak akan tinggal diam. Aku harus buat perhitungan dengannya. Sekarang aku baru menyadari besarnya cinta Mas Harlan padaku. Aku akan berlindung pada suamiku. Hei, kenapa kau bengong? Apa yang sedang kau pikirkan? Mas, aku tidak pernah minum obat apapun. Tapi aneh kenapa aku bisa gatal-gatal ya? Kau yakin? Lupita mengangguk. Bila kau tidak minum obat, apa ada yang sengaja menaruhnya? Kalau begitu akan aku selidiki. Bila benar pelakunya Della, Mas Harlan pasti akan langsung menjebloskan ke penjara. Tapi aku tidak yakin Della akan dipenjara. Ibu Mas Harlan pasti tidak akan setuju dan membela keponakannya. Aku akan mencari keadilan dengan caraku sendiri. Jalan satu-satunya aku akan membalas perbuatan Della, agar ia tidak terus meremehkanku. Hatinya terus bergumam. Episode 101. Mas. Apa Mas nggak merasa risih atau jijik lihat wajahku jelek begini? Sayang, apapun keadaanmu, aku tetap sayang dan tak akan mengurangi rasa cintaku. Banyak wanita cantik tidak alami sepertimu, operasi plastik sana-sini, belum lagi pakai skincare biar glowing, mencari kepuasan diri yang sifatnya hanya sementara. Tapi Mas, wajahku terlihat aneh dengan banyak bentol dan merah begini. Itu kan hanya sementara, besok juga kembali normal. Lupi, apapun yang ada pada dirimu Mas suka, kau tidak berlebihan, sederhana dan natural, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Iya Mas, terima kasih ya sudah menerima aku apa adanya, bisanya laki-laki kaya apalagi punya kedudukan tinggi, ia akan mencari wanita sempurna, berpenampilan seksi dan cantik. Tidak semua pria seperti itu, aku punya prinsip dalam hidupku. Menikah adalah sesuatu yang sakral, tidak ingin menjadi pengkhianat dalam suatu hubungan. Tiba-tiba Harlan teringat rekaman video hubungan gelap ibu kandungnya dengan Alfonso adik kandung dari Alfredo, pria yang selama ini ia panggil Dedi. Rasa kecewa dan sakit hati menyeruak dalam dadanya. Ia menghela nafas panjang. Mas kenapa diam? Harlan menoleh dan tersenyum, tidak apa-apa. Mengusap pucuk rambutnya, aku tahu kau wanita berbeda dari yang aku temui di luar sana. Kau lembut, perhatian, tidak banyak menuntut dan pengertian. Demi apapun aku akan pertahankan kau di sisiku. Tapi aku tidak cantik Mas dan banyak kekurangannya. Aku yang akan melengkapi kekuranganmu. Mengsatu kening Lupita, cantik itu relatif sayang, bagiku kau cantik luar dalam, kecantikanmu alami. Liputa tersipu malu-malu, alangkah bahagianya ia disanjung oleh orang yang ia cintai. Semoga saja pujian itu lahir dari hati Harlan yang tulus. Di sini saja jangan jauh dariku. Ucap Lupi manja. Bukankah kau sendiri yang gak mau didekati? Sindir Harlan tersenyum samar. Iya, itu kan saat aku sedang dilema dan merasa Mas gak tulus mencintaiku, tapi sekarang sudah tahu yang sebenarnya. Cinta dan sayang Mas hanya untukku. Lupi tersenyum. Iya, Mas akan jagain kamu di sini. 2 hari kemudian, Lupita sudah dibolehkah pulang. Kondisinya sudah lebih baik dan bentol-bentol di tubuhnya sudah hilang, hanya ada bekas goresan dari kuku Lupita yang tajam saat menggaruk.
Sore itu mobil sudah berhenti di depan halaman luas mansion Harlan. Demi menunggu istri tercinta Harlan tidak masuk kantor dan tugas ia berikan pada William. Saat memasuki ruangan tamu, Mak Isah berada di sofa sedang menyulam. "Lupi, kau sudah sembuh, Nak?" Mak Isah menyapa, "Duduk sini." Menepuk sofa di sebelahnya. Untuk menghormati orang yang sudah tua, Lupi patuh dan duduk di samping Mak Isah. "Gimana keadaanmu? Maaf ibu tidak bisa datang menjenguk, maklum sudah tua." "Iya tidak apa-apa Bu. Lagian aku hanya 2 hari saja." "Di mana semua pelayan Mak?" tanya Harlan. "Mungkin masih sibuk di dapur," ucapnya di sela menyulam dengan benang wul. "Pak Bedu, kemarilah," panggil harian saat pria paruh baya itu sedang menyiram tanaman. "Iya Tuan." Panggil semua pelayan dan satpam ke ruangan. "Baik Tuan. Nyonya Anda sudah pulang." Santi datang seraya membawa minuman dingin untuk Luvita. "Terima kasih Sus," ucap Lupi, saat ia akan minumannya. Harlan berseru, "Kau jangan asal minum atau makan dulu, aku tidak ingin kejadian kemarin terulang lagi, aku harus tahu pelakunya." Perkataan Harlan terlihat menyindir seseorang. Suster Santi yang selama ini sebagai perawat Lupi merasa ucapan itu dialamatkan untuknya, ia hanya tertunduk dan tak enak hati. "Tidak apa-apa, aku yakin kau tidak salah." Lupita mengusap tangan Suster Santi. Jam sudah menunjukkan pukul 5. Hari itu 3 pelayan, 3 orang satpam, supir pribadi dan Pak Bedu tukang kebun berdiri di depan harian. Mereka terlihat gusar dan tak mengerti mengapa harus disidang sore itu. Tak tok. Suara high heels memasuki ruangan, ia terlihat terkejut saat banyak pelayan berdiri dan berkumpul. "Ada apa ini?" Della tiba-tiba bertanya dan menoleh pada Lupita yang tersenyum kepadanya, membuat Della gugup dan terlihat gusar. "Kak Lupi sudah pulang?" tanyanya mencairkan suasana yang gugup. Ia berjalan mendekat. "Suster Santi dan kau Della." Berdiri ia bergabung dengan mereka. Perintah Harlan. "Apa? Aku?" Menunjuk dirinya sendiri, "Apa maksud kakak? Aku salah apa memang disuruh berdiri bersama mereka?" ucapnya kesal, sambil menatap Mak Isah, minta pertolongan. "Kau akan tahu nanti, cepatlah jangan membantah." "Harlan, jangan bawa-bawa Della, dia kan baru saja pulang dan kenapa kau panggil mereka semua?" Mak Isah ikut bicara. Harlan menatap tajam wajah Della, dengan kesal ia beranjak dari duduknya dan berkumpul bersama mereka. "Saya ingin tanya pada kalian. Apa ada di antara kalian yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman atau makanan yang dikonsumsi istriku? Lebih baik jujur dari sekarang atau aku akan selidiki sendiri dan bila ketahuan orangnya, tidak akan segan aku jebloskan ke penjara. Karena perbuatan ini termasuk sadis telah melukai kondisi istriku." Mereka semua saling bersitatap dan gelengkan kepala, wajah Della terlihat pias. "Pelakunya adalah keponakan ibu asuhmu, Mas, percuma ia tidak akan mengakui karena tidak ada bukti." Batin Lupi lirih. "Tenang Della, kau tidak usah takut, bila Kak Harlan mencari bukti tidak akan ada. CCTV tidak ada di dapur." Batinnya tersenyum licik. "Suster, kau yang memberikan istriku obat, makan dan minuman, apa ada yang salah dalam memberikan obat?" Menatap lekat Suster Santi. "Baguslah, Kak Harlan curiga pada suster itu. Karena dia yang setiap hari memberikan obat, makanan dan minuman pada Luvita. Demi Tuhan, Tuan aku tidak salah dalam memberikan obat, makanan dan minuman pada Nyonya Lupi, Tuan bisa lihat obat-obatan yang diberikan oleh Dr. Ilyas. Bisa saja kau berbohong. Maling mana ada yang mengaku?" cetus Della. "Untuk apa aku melakukan itu pada Nyonya Lupi? Aku sudah disumpah sebagai seorang suster tidak boleh melanggar hukum, apalagi sampai melukai pasien. Apa untungnya aku melukai Nyonya Lupi?" Suster Santi membela diri dan menatap kesal pada Della. "Ya mana kita tahu kalau kau ada niat buruk pada Luvita, aku sering perhatikan kau curi-curi pandang pada kakakku. Pasti kau sukakan dan berniat menggoda suaminya. Cukup,
Kau sudah memfitnah aku. Sudah diam. Jangan berdebat lagi. Bentak Harlan. Mas. Lupita akhirnya bangun dari duduknya, untuk mencari kebenaran itu agak sulit karena buktinya sudah tidak ada. Kalau seperti ini pasti saling tuduh dan memfitnah. Lupi menoleh ke arah Della. Yang terpenting aku sudah sehat, suatu saat orang itu akan mendapat karma atas perbuatannya. Tapi sayang. Sudah tidak apa-apa mas, kasihan mereka yang tidak salah kena batunya. Aku yakin Suster Santi tidak akan melakukan hal yang akan merugikan orang lain. Selama ini kerjanya sangat bagus. Bela Lupi, melirik pada Della dan mata mereka saling bersitatap. Della tersenyum canggung. Kita lihat Della, siapa yang paling unggul di antara kita. Hari ini permainan akan kita mulai. Luffy tersenyum sinis. Baiklah, untuk kali ini kalian saya maafkan karena toleransi dari istriku, bila ini terjadi lagi tidak akan aku beri ampun. Hardik Harlan penuh penekanan. Selesai berbicara mereka semua bubar, Harlan dan Lupita masuk ke dalam kamar. Malam itu Luffy sudah mencuci wajah dan gosok gigi. Mengganti pakaian dengan piyama, ia naik ke atas Ran, yang karena lelah. Sayang. Harlan mematikan laptop dan berjalan ke arah Ran, yang merebahkan tubuhnya di samping istrinya. Mas kangen banget. Senyumannya begitu menggoda sambil mengedipkan mata. Lupita mengerti keinginan suaminya. Sejak ia keguguran hampir sebulan lebih mereka belum berhubungan. Nifas setelah keguguran hanya 2 mingguan. Sekarang ia sudah bersih total. Bolehkah hari ini? Lupita mengangguk bersama senyuman di B1 birnya. Harlan langsung menyergapnya, tak ada alasan bagi Luffy menolaknya, karena itu sudah hak suaminya. Kini mereka telah menyatu dalam indahnya bercinta. Pusakong Harlan terbenam dalam VPN istrinya. Harlan begitu perkeempat sa, selalu memberikan keempat san pada sang istri. Seru suara ombak padang panjang keluar bersamaan dari B1 bir keduanya, setelah pencapaian mereka tertuntaskan. Paginya seperti biasa Harlan berangkat kerja bersama William. Waktu terus berlalu, sudah 5 hari Ines tidak ada kabar. Luffy begitu khawatir dengan sahabatnya itu. Bahkan ponselnya tidak aktif lagi. Ia lupa bertanya pada suaminya. Luffy mendesah, nanti saja setelah pulang kerja aku tanya Mas Harlan. Aku haus banget, tumben hari ini panas. Luffy turun ke bawah dan menuju dapur. Di dapur ia melihat Della. Kak Luffy. Baru saja aku mau antarkan susu ke atas buat kakak. Wah tidak usah repot-repot. Aku bisa buat sendiri. Luffy menarik kursi dan duduk. Tidak apa-apa kok. Della menaruh susu yang sudah ia buat di depannya. Terima kasih Del, Luffy mengangkat gelas itu untuk diminum. Ayo cepat minum. Setelah ini kau akan merasakan mules-mules dan kejang-kejang, Della terkekeh dalam hati. Sepertinya aku mau minum teh manis aja, gantian ya kau yang minum susu ini. Mata Della mendelik. Luffy mengambil teh manis milik Della, dan menukar susu di depan Della. Sialan, malah menukarnya. Umpat Della dalam hati. Ayo diminum. Pinta Luffy. Kak, aku buatkan teh manis yang baru ya. Yang itu tidak usah diminum biar aku yang minum. Oh gitu, jadi kamu nggak mau minum susunya. Luffy menggeser gelas itu ke tempat asalnya. Nggak aku nggak begitu suka susu. Della membuatkan teh manis yang baru. Tanpa sepengetahuan Luffy, ia memasukkan 3 tetes cairan dari dalam botol ke gelas teh manis yang baru ia buat. Ini kak teh manisnya. Della menaruhnya di depan Luffy, dan senyuman sumringah terbit di bibir Della. Au, ponselku jatuh. Del, tolong ambilkan ponsel kakak. Oh, iya kak. Dengan cepat Luffy menukar gelas berisi teh manis itu. Ini kak. Iya terima kasih Del. Ayo habiskan Della dan rasakan senjata makan tuannya. Lupita tertawa jahat dalam hati.